guys, kembali lagi di channel Andra The Explorer. Di video kali ini saya akan coba menjawab 23 pertanyaan yang sering ditanyakan pada perangkat jam tangan pintar Huawei Band 6 ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, apakah pengukur jumlah langkah atau step tracker pada Huawei Band 6 ini akurat? Akurat pada saat kita mengaktifkan mode olahraga dan konstan berjalan. Misal pada olahraga jalan kaki. Dari 1000 langkah yang kita lakukan, ada perbedaan di bawah 10 langkah, yang artinya keakuratan masih 99%. Tapi kurang akurat untuk di bagian pengukur langkah harian, karena gerakan tangan mengayun saat kita duduk terkadang dianggap sedang berjalan. Pertanyaan kedua. Apakah jam ini bisa digunakan untuk menelpon? Tidak ada fitur menelpon pada jam tangan ini. Pertanyaan ketiga, apakah sensor SPO2-nya akurat? Saat saya membandingkan dengan pengukur SPO2 di HP Samsung S7 Edge, hasilnya mirip-mirip. Jadi saya bisa katakan cukup akurat, meski Huawei mengklaim bahwa jam ini bukan alat cek kesehatan. Pertanyaan keempat, apakah ada fitur monitor SPO2 sepanjang hari? Iya, ada fitur tersebut. Bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Tapi pengukuran SPO2 otomatis hanya terjadi saat kita sedang beristirahat. Dan untuk hasil yang akurat hanya ketika tali strap jam sangat rapat. Saat tali strap tidak rapat, hasil pengukuran saturasi oksigen tidak valid. Pertanyaan kelima, apakah ada fitur pengukur tekanan darah? Tidak ada fitur pengukur tekanan darah. Pertanyaan keenam, apakah hasil pengukuran detak jantungnya akurat? Hasil pengukuran detak jantung akurat. Sudah saya coba ukur manual menghitung detak nadi di tangan dan hasilnya mendekati. Juga sudah saya bandingkan dengan pengukuran menggunakan Samsung Health pada Galaxy S7 Edge. Hasilnya juga mendekati. Pertanyaan ketujuh, apakah detak jantung bisa dimonitor sepanjang hari? Ya, bisa. Ada fitur untuk all day monitoring. Dan hasil monitornya juga terekam di jam tangan, dan lebih detail lagi di Huawei Health di HP kamu. Pertanyaan ke-8, apakah Huawei Band 6 ini memiliki sensor GPS? Tidak ada sensor GPS. Jika ingin berolahraga outdoor, kamu harus membawa HP, supaya bisa melacak posisi GPS saat berolahraga. Pertanyaan ke-9, apakah bisa mendengarkan musik langsung melalui jam tangannya? Tidak bisa. Jam tangan ini tidak memiliki speaker, hanya bisa mengontrol musik dari HP kamu melalui jam tangan. HP-nya juga khusus yang Android, untuk HP iPhone tidak bisa. Untuk HP Android bisa mengontrol aplikasi musik Spotify dan YouTube. Pertanyaan ke-10, apakah ada sensor kompasnya? Tidak ada sensor kompas. Pertanyaan ke-11, apakah tali strapnya ini bisa diganti?
Ya, tali strap bisa diganti, tapi tidak bisa menggunakan tali strap universal pada umumnya. Tapi tenang aja, di toko online banyak dijual. Pertanyaan ke-12, apakah fitur pengukur waktu tidurnya akurat? Iya, cukup akurat. Huawei Band 6 bisa mengetahui saat malam berapa lama kita tertidur, berapa lama terbangun, deep sleep, light sleep, REM sleep, berapa lama tidur siang, berapa total tidur dalam sehari, apakah sudah mencukupi kebutuhan istirahat manusia pada umumnya. Pertanyaan ke-13, apakah bisa set alarm langsung di jam tangannya? Ya, ada alarm, dan kita bisa atur alarm melalui jam tangannya langsung, tanpa melalui HP. Alarm tidak mengeluarkan bunyi, hanya membuat getaran-getaran. Pertanyaan ke-14, apakah ada fitur always on display atau layar selalu menyala? Tidak ada fitur always on display. Pertanyaan ke-15, apakah ada auto brightness-nya di Huawei Band 6 ini? Tidak ada fitur auto brightness. Kita harus mengeset secara manual melalui jam tangannya. Pertanyaan ke-16, apakah layarnya terlihat jelas pada sinar matahari langsung? Layarnya terlihat jelas, tidak ada masalah di luar ruangan. Pertanyaan ke-17, berapa lama ketahanan baterainya? Saat saya mencoba mengaktifkan semua fitur 24 jam all day monitoring, heart rate, all day monitoring SpO2, stress test dengan pemakaian olahraga kira-kira setiap hari selama 30 menit, Huawei Band bisa bertahan selama 6 hari. Pertanyaan ke-18, bagaimana apabila sensor-sensor tersebut dinonaktifkan? Huawei Band 6 bisa bertahan hingga 14 hari apabila semua sensor dinonaktifkan. Pertanyaan ke-19, apakah bisa menerima pesan notifikasi dari handphone? Ya, bisa menampilkan pesan notifikasi dari HP. Untuk aplikasi tertentu sudah menampilkan ikon, jadi kita tahu dari aplikasi apa notifikasi tersebut. Tapi untuk beberapa aplikasi tanpa gambar ikon, jadi kita tidak tahu itu notifikasi dari aplikasi apa. Misal Facebook, WhatsApp ada ikonnya. WhatsApp Business tidak ada ikonnya. Pertanyaan ke-20, apakah bisa membalas pesan dari jam tangannya langsung? Tidak bisa, kita hanya bisa membaca pesan. Itu pun hanya sebagian saja, tidak penuh seluruh pesannya. Pertanyaan ke-21, apakah ada hal-hal yang tidak disukai di Huawei Band 6 ini? Ya, ada. Saya menemukan beberapa hal yang cukup mengganggu. Tidak adanya fitur auto brightness bikin ribet kalau kita keluar masuk di tempat gelap ke terang. Karena tidak ada shortcut untuk mengatur brightness. Yang kedua, fitur SpO2 hanya akurat apabila tali strap dipasang sangat rapat. Sedikit longgar saja,
maka hasil pengukuran sudah tidak akurat lagi. Dan ini mengakibatkan hasil pengukuran all-day SpO2 monitoring menjadi kurang akurat. Karena seharian gak mungkin kan strap kondisi rapat terus, pasti sakit dan gatal rasanya kulit. Pertanyaan ke-22, apakah bisa buat berenang? Bisa buat berenang, karena sudah memiliki sertifikasi 5 ATM, yang artinya bisa untuk berenang, tapi tidak bisa untuk kegiatan menyelam yang agak dalam ya. Pertanyaan ke-23, apakah Huawei Band 6 ini recommended? Iya, saya rekomen Huawei Band 6. Di harganya yang ada di kisaran 600 ribuan, layar sudah menggunakan AMOLED dan jernih, daya tahan baterai lama, dan ada fitur monitoring heart rate dan SpO2 all day. Kalau di dunia otomotif, ini adalah Avanza-nya Smart Band. Saat launching hari pertama saja, saya mendapatkan info data terjual sebanyak 5.000 unit. Mantap! Oke guys, sekian 23 pertanyaan yang sering ditanyakan yang berhubungan dengan Huawei Band 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu dapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih.